Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya kembali beraktivitas seperti biasa setelah sempat terdiam sepeninggal ibunda tersayang. Hari ini saya memenuhi janji saya untuk menemui mama-mama Papua, orang tua saya di Aspen, Kota Sorong, karena jauh sebelum bulan Ramadan ada kerinduan untuk mama-mama ketemu dengan saya. Mereka sering dengan mama, sering melihat aktivitas saya, tapi belum pernah bersua dengan mereka, sehingga alhamdulillah hari ini saya sudah berkesempatan untuk memenuhi janji saya sekaligus memenuhi keinginan untuk berjumpa dengan mereka. Oke, ikuti saya ya. Sampai jumpa dengan mama-mama tersayang, mama-mama Papua. Ayo. Oke. Aja ada kantong besar kan? Ada kantong besar minta dulu. Mari berbantu angkat. Keluarga duka sudah ya, gula sini. Sedang anak orang itu kan dapat ini gula satu-satu. Nanti taruh. Minyak satu-satu. Ini gulanya sendiri. Kalau keras kan centeng. Iya, kantong aja. Ini kasih keras ini. Iya sudah. Ini betul lagi. Iya sudah tuh. Berapa ya? Santai guys. Udah, lain pegang saja. Ya, ada yang pegang ini, ada yang pegang minyak, ada yang pegang ini, ada yang pegang beras, ada yang pegang ini. Baru satu yang pegang minyak. Mari abang itu penggeling sama kasih berkembali. Mari. Eko kasih satu ini. Sendal ibu. Mari anak, aduh. Tapi hari ini baru mama lihat dengan mata sendiri, mama lihat anak punya hati langsung. Siapa anak perempuan, siapa anak perempuan, don juga dengar, don lihat. Mama ini pakai bodok nih saja, jadi tidak bisa lihat kemana-mana. Tolong lihat. Mama nih ketemu anak laki-laki nih, bukan secara kebetulan tidak ini, karena Tuhan kirim anak dia kemari di rumah sini. Karena anak ini selama ini dia punya perbuatan baik tuh. Mama Doni tidak punya HP yang bisa lihat, tapi ada perempuan orang ini Don lihat, anak perempuan Don lihat. Anak ini punya kebaikan tuh luar biasa. Dari Sorong sampai ke Raja Ampat sampai ke Manokwari di daerah Provinsi Papua Barat nih, anak ini punya kebaikan ini luar biasa. Jadi waktu itu Mama ini cuma dengar, tapi Mama tidak pernah ketemu yang namanya anak Abdul Ghazal. Hari ini baru Tuhan antar dia ke Mama sini. Amin. Karena perbuatan baiknya Tuhan berkati dia dan istri, anak, keluarga sudah datang kemari sama kita. Kita ini bukan lihat dari perbuatan, tidak dari orang punya perilaku, tidak, perbuatan yang kita lihat. Perbuatan baik itu yang kita teruskan cerita itu untuk siapa saja. Ketemu orang di mana cerita kebaikan saja. Kita manusia nih, kalau kita punya kebaikan orang bisa cerita sampai kemana-mana. Kalau perbuatan itu
ada yang bisa bilang saya berbuat ini, padahal tidak. Dia tidak pernah berbuat ini dan itu. Hanya janji di mulut-mulut. Jadi mama bilang, Musi, anak laki-laki ini kerja di mana dia anggota dewan. Terus mama bilang, anggota dewan seperti ini belum ada demi Tuhan yang hidup ini. Jadi tidak dapat. Baru anak laki-laki saja, Pak Abdul Ghassan. Karena dia di lapangan, dia turun, terus dia punya kerja, dia duduk. Tapi dia melihat ke bawah orang-orang yang tidak punya. Dia bukan melihat orang-orang yang sudah punya, tidak. Dia melihat bagaimana masyarakat orang Papua ya. Kita orang Papua ini banyak yang masih membutuhkan uluran tangan anggota DPR. Seperti kemarin ada COVID Corona, tidak ada anggota DPR yang masuk, kita punya COVID di aku. Ternyata waktu mereka mau cari suara, mereka datang. Mereka datang bicara dari janji yang muluk-muluk. Kita tidak perlu janji, kita cuma lihat bukti saja. Janji itu semua orang bisa berjanji, kapan saja, di mana saja. Tapi kalau bukti hati saja kita lihat. Ternyata anak laki-laki dia punya hati luar biasa, hatinya mulia. Dia tidak pandang ini orang ini orang ini agama ini agama tidak. Dia melihat betapa kurbannya dia luar biasa untuk kita orang Papua. Bukan Papua saja, siapa saja yang membutuhkan dia punya bantuan. Sampai hari ini puji Tuhan, saya bisa kirim usaha pahala. Pas ada keluarga yang duka lagi, anak dia turun. Bukan kita datang ini bukan untuk mau kampanye tidak. Kita bicara barang yang bukti. Kita bicara hal yang nyata, kasih yang nyata. Kita bukan bicara apa-apa tidak. Kita bicara kasih dari hati ke hati, anak dengan mama, anak dengan kakak, saudara adik. Kita bicara kasih. Kasih inilah yang kita orang Kristen juga. Kadang-kadang kasih ini tidak pernah sampai kepada yang perlu kasih bantuan. Jadi saya minta tolong anak ini Tuhan dikirim anak ini untuk kami orang Papua. Untuk melihat kami ini tidak butuhkan dia punya apa-apa, tapi dia hati saja. Dia hati yang kita lihat ini anak kita lebih baik. Jadi itu yang kita perlu. Kita masyarakatnya tidak punya, tapi kita hanya perlu seorang pimpinan Bapak Dewan. Itu Bapak Dewan itu masyarakat punya. Bukan dia punya keluarga, bukan dia punya pribadi. Dari kita masyarakat Bapak ada. Bapak kembali kan nanti kita masyarakat. Jadi Bapak tanam modal itu, ketika Bapak turun juga, jangan Bapak ini orangnya baik. Kita perlu dia, kita dukung dia. Kita bisa angkatnya jadi apa saja lagi. Bukan DPR saja ada. Yang bisa dia jadi pimpinan di tempat-tempat lain ada. Tuhan akan buka jalan. Kalau orang yang baik, orang yang hati seperti anak Abdul Ghassan begini. Tuhan berkati dia selalu. Karena itu saya minta supaya yang lain-lain tolong belajar dari anak laki-laki. Kita orang Papua, jangan kita Papua lihat kita Papua ini dengan sebelah mata. Anak ini cuma mana orang Papua, tapi dia bisa hati untuk kita orang Papua. Tapi saudara banyak yang anggota DPR. Kita juga turun ke lapangan, kasih KTP, itu anak-anak sampai turun. Tapi apa yang mereka buat? Kita tidak minta imbalan. Tapi satu waktu kita mungkin butuh pertolongan kah, atau kita mau ketemu, mungkin kita ada susah seperti begini, kita ke rumahnya kah? Tidak pernah. Saat itu saja dia lihat kita. Setelah saat itu sehari-harinya selesai, dia biarkan kita begitu saja. Sejak dilantik itu sampai dengan detik ini, saya ini kepala pejalan. Yang penting di mana saya tahu ada orang itu sedang. Macam dia bilang sini, saya sudah anggap sebagai saya punya orang tua, saya punya saudara sedang. Dan ya kalau saya sudah tahu mungkin saya suatu saat mungkin pas lewat saya mampir. Dan itu memang saya jaga setelah saya dilantik. Saya tidak mau nanti orang cap saya begini, nanti datang di tahun kelima. Kan ada kapan kan cuma 5 tahun, toh satu periode kan 5 tahun. Ada yang dia datang itu di awal pemilu, nanti dia muncul di akhir masa jabatan, toh. Nah kalau saya tuh tidak begitu. Kalau saya setelah dilantik saya jalan dan sampai hari ini saya masih berjalan terus. Di mana ada orang yang bisa saya bantu saya datang. Dan sama sekali mama, saya berani sumpah, setiap orang yang saya bantu, saya datangi, sama sekali saya tidak mengharap orang untuk dukung saya. Artinya saya harap doa saja, karena kekuatan doa itu lebih besar ketimbang dong punya dukungan buat saya. Namanya politik ini kan bisa berubah dong. Kalau katong datang bantu orang, mau harap karena dia mau pilih kita, katong kebaikan hilang. Toh Tuhan sudah catat itu sebagai amal ibadah lagi, toh hilang.
belum juga tentu dia pilih saya. Iya, toh namanya politik ini berubah. Iya. Bisa saja orang ketum bantu hari ini, besok orang ada caleg datang kasih dia uang Datang 100, lagi, 200 iya. bisa berubah. Itu yang tadi Mama Iya bilang toh, tuh, iya. itu bisa berubah. Makanya saya itu dalam bantu orang saya tidak bawa politik. Saya sama kali itu. Jadi bahkan dong bicara politik itu saya bilang jangan kaitkan dengan terus. Apalagi macam saya datang-datang bantu-bantu orang gitu. Dong mau bilang nanti ketemu bantu di 2000 langkah, saya bilang jangan, masih jauh toh. Iya. Terus kalau ketemu datang begini ada orang bilang kaitkan dengan politik itu juga masih jauh. Politik masih 2024. Kalau ketemu jalan sekarang, ketemu energi habis. Iya betul toh? Energi habis. Makanya kalau saya jalan begitu saya hilangkan urusan politiknya. Yang saya kedepankan itu saudara, keluarga, kemanusiaan. Iya. Contoh macam di Manokwari saya bantu begitu. Orang Manokwari tidak akan pilih saya. Iya toh? Buat apa sih bantu orang di Manokwari? Lah orang sana tidak mungkin pilih saya juga. Iya. Iya toh? Jadi kalau seandainya saya bantu karena politik, ngapain saya bantu di Manokwari? Iya. Saya bantulah di Sorong. Betul. Nah, karena murni bukan karena politik, saya tuh tidak memandang dia mau di Manokwari, kamu di Raja Ampat, di mana saja. Yang bisa saya lakukan, yang penting dong bahagia dong senang senang. Karena dorang senyum saja saya sudah bahagia. Bahwa yang bisa saya lakukan dia lakukan karena bagi saya amanah ini, amanah saya menjadi DPR itu memang dulu ya kalau orang pilih saya itu 2000-an saya bersuara. Tapi ada buku tambah dan caleg-caleg lain akhirnya jadi satu kursi. Tetapi setelah saya dilantik, saya DPR ini bukan saja soal orang pilih saya tidak. Pokoknya saya jadi DPR itu semua. Makanya kalau saya bantu orang itu saya tak pernah pilih bahwa dia ini pilih saya, dia terpilih terpenting bagi saya. Saya kasih rata semua. Karena saya hari ini DPR ini untuk semua. Bukan yang pilih dan tidak dipilih. Saya tak pernah pilih kasih. Saya terpandang dia dari suku apa, agama apa, terus yang pilih dan saya semua saya rata. Karena tanggung jawabnya memang begitu. Karena yang Mama bilang tadi, ketum hidup ini kalau ketum bikin baik, ya Tuhan kasih ketum baik. Amin. Kalau ketum bikin terbaik, ya Tuhan kasih terbaik. Jabatan ini kan 5 tahun saja Mama. Kalau ketum bikin bagus, masyarakat tuh pilih ketum lagi, no? Kalau ketum bikin terbagus, ya sudah selamat juga. Kembali lagi jadi masyarakat biasa lagi. Apa juga itu mau sombong Mama, toh? Ketum mau bangga-bangga apa juga dengan jabatan ini? Jabatan sementara, Tuhan